بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وليديك رسول الله جاهك بي إلى الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين، ونخص خاصة إلى مؤلفان هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين المحلي والشيخ الإمام جلال الدين السيوطي، إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن أنفق ومن وقف بهذا المسجد، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjah tersebut, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali taklim kita pada malam Senin ini, yang dalam kesempatan pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab tafsir Jalalain, melanjutkan bacaan kita, yaitu kita akan membaca ayat yang ke-140 dari surah Al-Baqarah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal yaquluna bil ya'i wat ta'i inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul lahum a antum a'lamu amillah ay Allahu a'lam wa qad bara'a minhuma Ibrahima biqawlihi ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan wal mazkuruna ma'ahu taba'un lahu wa man azlamu mimman katama akhban nas syahadatan 'indahu kainatun min Allahi ay la ahada azlam wa hum al-yahud katamu
syahadatallahi fit Taurati li Ibrahim bil Hanafiyah wallahu bighafilin amma ta'malun tahdiyan lahum tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun taqaddama mithluhu wallahu a'lam. Di dalam surah Al-Baqarah ini ayat 140 Allah Subhanahu wa taala ya masih akan memberikan penjelasan bagaimana sikap orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Ya. Yang dalam firman-Nya Allah katakan ya. Di sini berarti apakah, ya, atau bisa diartikan bal, gitu, ya. Yaquluna, ya, apakah mereka akan mengatakan, ya, mereka di sini maksudnya siapa nih? Ya, yaitu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, ya. Nah, kata atau kalimat ya yaquluna di sini boleh dibaca dua cara. Yang pertama boleh menggunakan ya, dan yang kedua boleh menggunakan ta. Ya, berarti boleh dibaca taquluna ya atau yaquluna. Ya, ini dua-duanya benar. Ya, jadi nanti kalau ada orang jadi imam dia baca taquluna atau yaquluna jangan disalahin. Ya, karena dua-duanya boleh dengan ya ataupun dengan ta. Ya, gitu. Nah, apa yang mereka akan katakan inna Ibrahim, ya, bahwasanya Nabi Ibrahim, ya, wa Ismaila, Nabi Ishaq, ya, Nabi Ismail, wa Ishaq dan juga Nabi Ishaq, wa Yaqub dan juga Nabi Yaqub, wal asbat dan juga anak cucu keturunan Nabi Ibrahim itu kanu hudan aw nasara. Ya, mereka itu adalah apa? Orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Ya, sini Allah ya pura-pura nanya, padahal Allah udah tahu. Ya, pasti nih orang-orang Yahudi Nasrani akan mengatakan kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunannya adalah pasti kelompok orang-orang apa? Yahudi ataupun Nasrani. Ya, betul. Di sini bukan berarti Allah nggak tahu, Allah udah tahu. Ya, tapi kata tanya di sini maksudnya adalah istihza. Ya, apa artinya istihza ini? Ya, istihza artinya untuk apa? Merendahkan mereka. Ya, orang-orang apa? Yahudi dan Nasrani. Ya, sudah. Kul, ya, Allah firmankan, kul, katakan lahum kepada mereka. Siapa itu? Kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, antum a'lamu amillahu, ya, apakah kalian ini orang yang lebih tahu ataukah Allah yang lebih tahu? Ya, ini kan pertanyaan juga. Istilah kata tahuan mana lu sama gua? Ya, apakah mereka lebih tahu atau Allah? Ya jelas, ya, Allah lebih apa? Lebih tahu. Ya, kalau apa? Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan juga anak keturunannya bukan dari kelompok orang-orang Yahudi dan juga bukan dari kelompok orang apa? Orang Nasrani. Tuh, ya. Nah, ditafsirkan oleh Imam Jalalain Sayyuti dan Imam Al-Mahalli, kata beliau berdua, ai Allahu a'lam. Ya, pasti yang lebih tahu siapa?
Allah yang lebih tahu ya tentang siapa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan juga keturunannya itu. Ya, Allah sudah lebih tahu. Kenapa? Karena mereka itu adalah ya nabi-nabi yang Allah utus. Ya, enggak mungkin masa nabi diambil dari kelompok orang Yahudi atau Nasrani, enggak mungkin. Ya, itu karena mereka yang sudah menjadi nabi apalagi menjadi rasul, mereka itu adalah siapa? Orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Ya, jadi bukan orang sembarangan. Ya, gitu. Kalau Allah salah pilih, mustahil. Ya, impossible, enggak mungkin. Ya, kalau Allah itu salah pilih. Jelas Allah lebih tahu. Ya, tuh. Apa yang Allah sudah lebih tahu? Wa qad bara'a minhuma. Ya, bahwasanya ya Nabi Ibrahim itu terbebas dari dua ajaran ini. Ya, ajaran apa itu? Ajaran Yahudi dan juga ajaran Nasrani. Ya, itu. Mana dalilnya? Ya, dalam ayat yang ada dalam kitab suci Al-Qur'an Allah katakan, ya maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ya, maka Ibrahimu dan tidaklah atau bukanlah Nabi Ibrahim itu Yahudiyan wala Nasraniyan. Bukan kelompok dari kelompok orang-orang Yahudi dan juga kelompok orang Nasrani. Ini ada ayatnya. Ya, tuh. Kalau nggak ada dalil atau ayat yang menunjukkan ini, boleh mereka protes. Tapi di sini Allah sudah jelaskan, bahkan dalam ayat dikatakan dalam kitab Taurat, kitab Injil dan Zabur juga Allah sudah jelaskan tentang kenabian nabi-nabi yang disebutkan tadi itu. Ya, jadi bukan termasuk kelompok orang Yahudi dan juga termasuk kelompok orang Nasrani. Ya, lah apakah Nabi Ibrahim saja yang bukan termasuk kelompok Yahudi dan Nasrani? Wal mazkuruna ma'ahu, bahkan nabi-nabi yang disebutkan juga tadi itu, yaitu Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunan-keturunannya itu apa? Ya, taba'ulahu, menjadi pengikut agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi bukan hanya Nabi Ibrahim, bahkan nabi-nabi yang disebutkan tadi itu yang mereka sangka ya kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yakub dan keturunannya kelompok orang-orang Yahudi, bukan. Bahkan mereka itu menjadi pengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah ini kan ya kalau kita perhatikan ya seakan-akan mereka udah nggak yakin ya, tapi nuduh orang juga ya, nuduh orang kan ini kalau dalam bahasa kita namanya fitnah ya, fitnah nyangka yang mending kali sangkaannya itu yang benar. Nah ini sangkaan mereka yang salah ya. Masa mereka katakan kalau Nabi Ibrahim, Ismail, ya, Ishak, Yakub dan keturunannya itu adalah kelompok Yahudi dan Nasrani? Kayaknya nggak mungkin banget. Ya, kenapa? Karena mereka itu adalah apa? Ya, nabi, ya, dan juga mereka itu rasul. Ya, masa nabi atau rasul Allah angkat dari kelompok orang-orang yang apa? Yang membangkang terhadap perintah-perintah Allah itu Yahudi dan Nasrani, kan nggak mungkin. Ya, itu. Baik. Wa man azlamu mimman katama. Ya, sini juga Allah juga menanyakan wa man azlamu, ya, dan siapakah yang lebih zalim? Ya, tuh. Mimman katama, ya, bagi orang-orang yang apa? Katama, menyembunyikan, ya, atau merahasiakan, ya, atau menutupi, ya, akhfan nas, merahasiakan dari orang-orang banyak itu, ya, syahadatan indahu, ya, tentang apa? Syahadah. Apa itu syahadah?
persaksian ya yang ada padanya, yaitu kainah ya minallah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya, siapa nih yang lebih zalim? Mereka atau saya, kata Allah ya. Padahal bukti-bukti tadi itu tentang kenabian Nabi Ibrahim dan keturunannya sudah Allah jelaskan ya, tapi mereka ngapain? Akhfan nas ya, menyembunyikan atau merahasiakan dari orang banyak. Tuh ya, yang Allah katakan aila ahada azlam ya, tidak ada salah satu kelompok yang lebih zalim. Siapa dari siapa? Humul Yahud. Mereka itu adalah orang yang paling zalim adalah orang-orang Yahudi. Ya, tuh. Kenapa mereka zalim? Katamu syahadatullah fit Taurah li Ibrahim bil Hanifiyah. Ya, mereka menyembunyikan tentang persaksian, pengakuan bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah apa? Pemeluk agama yang lurus, dan itu sudah dijelaskan dalam kitab apa? Fit Taurah, di dalam kitab Taurat. Ya, berarti mereka apa? Menyembunyikan. Ya, ini termasuk kisah yang menyatakan ketika ada salah seorang pendeta ya yang bernama Waraqah bin Naufal itu kan. Ya, itu beliau adalah paman dari siapa? Siti Khadijah. Ya, Waraqah bin Naufal dia itu sempat, dia adalah seorang petinggi dari ya Nasrani. Dia sempat menyembunyikan ya tulisan atau kitab yang ada dalam kitab suci mereka tentang akan adanya nabi terakhir akhir zaman. Ya, itu. Nah, sepeninggal Waraqah bin Naufal itu kan keluarga mereka apa? Ya, penasaran apa sih yang dirahasiakan oleh beliau nih? Ya, sehingga beliau pernah berkata, silakan kamu masuk ke dalam kamar, tapi jangan kau lakukan apa? Buka, ada satu kotak itu jangan sekali-kali kamu buka, berani membukanya. Ya, karena itu ada suatu rahasia yang sangat-sangat aku rahasiakan. Ya, akan tetapi sepeninggal beliau yang keturunannya buka. Apa ketika dibuka kotak itu? Ditulis dalam kitab Taurat, ada tulisan bahwasanya akan datang seorang nabi akhir zaman yang bernama siapa? Muhammad. Tuh, ya, itu ditutup-tutupin berapa ratus tahun itu Pak, mereka tutup-tutupin. Ya, padahal antara kitab Taurat dengan Al-Qur'an itu kan jauh tuh jaraknya itu. Ya, tapi mereka bisa banget gitu nutupin. Bagaimana caranya biar orang nggak tahu dan orang nggak akan yakin atau percaya kalau nanti ada nabi terakhir yang namanya siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ya, akhirnya setelah mereka tahu, oh ini yang dirahasiakan oleh mereka, sampai-sampai kita dilarang untuk membuka laci ataupun peti kecil ini. Ternyata ada rahasia yang sangat apa? Yang sangat luar biasa. Ya, sejak itu mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka yakin selama itu ada dalam kitab suci, maka mereka akan apa? Meyakini apa yang menjadi apa? Firman-firman Allah, baik itu dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur serta kitab suci Al-Qur'anul Karim. Tuh, ya. Tuh mereka coba. Ya, tuh. Jadi ya, nggak ada seseorang atau kelompok yang lebih zalim ya kecuali orang-orang apa? Orang Yahudi lah yang paling zalim itu. Kenapa? Karena mereka merahasiakan ya persaksian Allah di dalam kitab Taurat bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah penganut atau pembawa agama yang lurus. Tuh, ya, dirahasiakan. Ya, itu banyak Pak. Kalau zaman sekarang kan ada orang-orang yang benar-benar yang pengen ikhlas, pengen tulus, diapain? Ditutup-tutupin. Ya, banyak sekarang para dai, para mubalik, ya, mereka pada banyak ingin mencari panggung, ingin mencari popularitas, ingin tenar,
ya itu biasanya dimuncul yang dikasih itu, yang kasih panggung, ya. Tapi tidak sedikit para ulama yang memang mereka tidak punya niat apa-apa, melainkan untuk apa? Li'ila di kalimatillah. Ya, tujuan mereka hanya apa? Untuk meninggikan agama Allah. Ya, bukan karena popularitas, bukan karena apa namanya itu status sosialnya, bukan karena ingin dikenal, ingin ditahu oleh seluruh apa Nusantara, ya bisa masuk TV, bisa masuk ini, tuh bukan itu, ya. Tapi mereka itu justru orang-orang yang ingin li'ila kalimatillah itu kadang diapain? Ya, di kayak semacam itu dia apa namanya itu, ya diboikot atau enggak dicegah agar mereka nggak bisa apa ya tampil ataupun muncul di hadapan orang banyak. Ya, jadi kalau sekarang kan Pak kita bisa lihat tuh beredar di internet, ya di TikTok para mubalik mereka ngomong udah berani menyimpang dengan ajaran-ajaran yang jauh dari Islam. Ya, silakan Bapak cari di TikTok itu. Ya, kemarin saya lihat ada seorang mubalik berani menyampaikan, ya, dia dakwah di depan seorang wanita dengan berpakaian yang tidak pantas dan tidak layak, itu lebih baik daripada seorang wanita berhijab tapi tak punya akhlak katanya. Ya, jadi dia berdakwah itu di depan apa? Di depan seorang biduan, pakaiannya nauzubillah min dzalik. Ya, dia bilang dia padahal itu Ustaz, kata Ustaz bilang kalian lebih baik daripada wanita pakai jilbab tapi akhlaknya buruk. Ya, dan saya secara pribadi kata dia enggak menjamin kalau orang-orang yang berjilbab itu lebih baik daripada kalian. Ya. Terus dia bilang udah silakan, jangan takut-takut. Saya yang berani jamin katanya, Anda adalah lebih baik. Ya, padahal dakwahnya di mana? Di depan wanita-wanita biduan-biduan yang berpakaian naudzubillah min dzalik. Sudah berani mengatakan itu Pak. Berarti dia mengatakan yaquluna ma harramallahu. Ya, halallah ma harramallah. Ya, dia berkata apa yang Allah haramkan tapi dia apa itu? Dihalalkan. Yang Allah haramkan dihalalkan, yang Allah haramkan dia dihalalkan. Nah, itu jangan sampai. Ya, itu banyak. Ya, yang menjadi pertanyaan kita, kok mereka bisa dikasih panggung, ya, dikasih kesempatan untuk tampil, bahkan banyak followernya, pengikutnya, ya. Nah itu kita khawatir kepada siapa? Anak-anak keturunan kita, ya, cucu kita, orang-orang yang baru mengenal Islam. Ketika dia mendengar hal ini, nanti ketika dia melihat ada perempuan yang telanjang, mohon maaf, ya, itu lebih baik daripada apa? Wanita yang berhijab. Ya, karena dia bilang belum tentu perempuan yang telanjang itu lebih buruk daripada yang berhijab. Ya, tuh berani dia mengatakan begitu. Nah, sekarang kita kembali kepada al-aslunya itu. Ya, sesuatu yang asalnya aja udah salah, kesananya pasti salah. Artinya apa? Seorang perempuan dia sudah tidak pakai jilbab dengan pakaian yang senonoh itu, pakaiannya di atas dengkul, kemudian pakai baju di apa namanya itu keteknya kelihatan, ya istilah kata you can see, itu aja udah salah. Ya, jangankan yang seperti itu bapak-bapak sekalian, seorang wanita yang dia berpakaian, ya dia itu pakaian tapi pakaiannya itu dia menutupi tapi membentuk dengan tubuh yang ada pada dirinya, itu saja sudah salah. Lah bagaimana dengan wanita-wanita yang terbuka auratnya, kok dibilang belum tentu lebih buruk ya daripada siapa? Dari orang yang berhijab. Bahkan dia berani bilang Anda lebih baik daripada orang yang berhijab. Ya, tuh. Kita tanda tanya orang ustaz atau bukan kan gitu. Ya, tuh. Ceramah lebih dakwah kok bisa seperti itu. Nah, itu menjadi apa? Sesuatu yang amat kita sayangkan, ya. Begitu mudahnya beredar di televisi, ya, di TikTok dan lain sebagainya, orang-orang seperti itu kok bisa dikasih panggung untuk berbicara, ya. Mau bagaimana nih, ya, keturunan kita mendatang 5, 10, 15 tahun yang akan datang akan seperti apa kalau tipe-tipe para pendakwah sekarang seperti ini adanya, ya. Itu alhamdulillah yang dari. Betul. Nah, nabi yang Allah utus itu mereka tidak demikian.
demikian. Ya, pokoknya ketika mereka itu diperintah oleh Allah untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan, sampaikan. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Ya, nggak ada istilah lu orang-orang yang orang-orang Bani Israel, orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah. Kok apa-apalah lu melakukan salah, nggak bisa. Ya, siapapun kalau dia itu sudah melanggar ya hukum-hukum Allah, jangan kita jadikan sebagai apa? Sebagai ikutan, apalagi panutan. Ya, tuh Allah saja sudah melarang kita jangan taat, jangan patuh kepada orang-orang kafir dan juga orang munafik. Ya, jangan wala tuti'il kafirin wal munafikin. Jangan sekali-kali kita ini mau taat tunduk kepada orang kafir dan orang munafik. Kenapa? Mereka itu adalah apa? Mengajak kita untuk ke jalan yang apa? Yang sesat. Tuh, ya, ini jangan sampai itu. Ya, baik. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya bighafilin ya sekali-kali tidak akan pernah lalai. Ya, tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah membiarkan amma ta'malun terhadap amal-amal ataupun perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan. Ya, jangan kita kira ketika ada orang berani mengatakan yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, jangan dikira Allah nggak tahu. Ya, jangan dikira Allah membiarkan, ada catatannya nanti tuh. Ya, tuh. Jangankan masalah-masalah kayak gitu Pak, sudah jelas-jelas itu sesuatu yang merupakan dosa besar. Dosa sekecil apapun yang kita lakukan, kalau kita belum sempat taubat itu bakal diapain? Ya, dimintai pertanggungjawabannya. Ya, itu kan ada namanya nanti hari perhitungan. Ya, di hari perhitungan itu ada orang yang bawa apa tuh? Bawa terigu. Ya, kok bawa terigu? Kenapa? Terigu banyak dibawa. Kenapa? Karena dulu waktu di dunia pernah makan bakwan 3 dibilang 1. Itu baru makan bakwan. Ya, berapa lu makan bakwan? 1, pada malam makan 3. Ya, itu Allah akan tunjukkan nanti itu semua tuh. Ya, ada orang bawa terigu, ada orang bawa apa namanya? Ya, uang BPJS, ada semua tuh. Ya, ada orang bawa uang apa namanya tuh? Bantuan bansos. Ya, rupa beras, rupa minyak. Ada orang bakal panggul nanti itu di akhirat tuh. Enggak bisa tuh ditutupin. Pasti bakal apa? Kelihatan. Allah ya sekali-kali tidak pernah ghafil. Allah enggak pernah lalai, enggak pernah membiarkan mereka terhadap apa? Perbuatan ataupun amal-amal yang mereka lakukan. Ya, itu. Nah, kata atau kalimat ya di ayat akhir ini ya, yaitu Allahu bighafilin amma ta'malun, tujuannya apa? Tahdid dan tahdidul lahum. Ini sebagai suatu ancaman untuk mereka. Ya, jangan lu kira ya, biar mereka itu tahu, sadar kalau apa yang mereka kerjakan Allah pasti tahu. Tuh, ya. Baik. Ayat yang berikutnya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya, tilka ummatun ya, umat yang itulah ya, maksud umat yang mana? Umat yang mau mengakui qad khalat, yang terdahulu ya, mereka akan apa? Laha ma kasabat, akan diberikan apa? Balasan atau ganjaran sesuai dengan apa yang apa kamu lakukan. Ya, walakum ma kasabtum, dan kamu juga akan mendapatkan ganjaran atau balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, biarin aja ketika seorang manusia dia melakukan kebaikan itu akan kembali kepada siapa? Kepada diri orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Ya, dan juga ketika orang melakukan suatu kejahatan,
maka dampak jahat yang dia lakukan akan kembali kepada siapa? Kepada orang si pelaku kejahatan itu juga. Ya, makanya Allah katakan wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya, dan kalian, ya, wahai orang-orang yang beriman, tidak akan pernah ditanyakan tentang apa-apa yang mereka lakukan. Artinya, kalau orang lain melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali buat dia juga, bukan untuk orang lain. Ya, itu wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, tak bisa kejahatan yang orang lakukan diberikan dosanya kepada kita, nggak mungkin. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan pernah salah dalam memberikan pahala kepada hamba-hambanya. Ya, nggak pernah yang namanya Allah bakal ketukar salah ngasih pahala atau salah ngasih dosa, pernah? Nggak akan pernah. Ya itu, jangankan jauh-jauh, nanti ketika kita akan dihisab oleh Allah, ya, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, berapa miliar orang yang akan datang di padang mahsyar itu akan dihisab, ya, satu persatu. Ya, ada orang bertanya, Ustaz, emang itu benar tuh nanti Allah akan menghisab seorang hamba satu persatu, kapan habisnya? Dan jangan ditanyain masalah itu. Ya, Allah punya ilmu. Ya, Allah saja sudah gambarkan. Ya, satu hari di akhirat itu kan sama dengan berapa tahun di dunia? 1000 tahun di dunia. Tuh, ya, apakah enggak lama kita nungguin tuh? Ya lama. Ya, buat orang-orang yang apa? Buat orang-orang yang apa? Kebingungan karena dia belum dapat ampunan dari Allah. Tapi buat orang-orang yang mendapatkan ampunan, dia dapat rahmat dari Allah, tidak akan merasa lama meskipun tunggunya itu ribuan tahun untuk apa? Mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan kita semua ini menjadi hamba-hamba Allah yang Allah akan hisab apa? Hisaban yasiro. Ya, hisab yang perhitungan yang mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, takut dan misluhu. Ya, ayat seperti ini sudah dijelaskan, ya, pada ayat yang sebelumnya atau ayat yang sudah kita baca. Ya, nah Bapak sekalian, saya kira cukup kita baca 2 ayat dulu dalam kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan 2 ayat sedikit yang kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, agar kita bertambah takwa kita, keyakinan kita kepada Allah dan juga kepada para nabi rasul yang Allah utus untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau bertanya.